Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah interpretasi mengenai pelarangan tempat kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. MK melarang kampanye di tempat ibadah namun memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintahan dan tempat pendidikan. Keputusan ini dikeluarkan setelah sidang pengucapan putusan uji MK yang diajukan oleh Ong Yeni dan Handre Mantiri yang mempersoalkan larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. MK mengetok palu putusan melarang secara total kampanye di tempat ibadah namun tetap memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. MK menilai penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Mahkamah menekankan bahwa batasan ini bukanlah pemisahan antara agama dan negara, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan antara keagamaan dan ranah politik. Sementara itu MK mengizinkan kampanye dilakukan di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat yang dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Mahkamah Konstitusi mengetok putusan larangan total kampanye di tempat ibadah namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Lalu apakah keputusan MK ini tepat? Seperti apa batasan dan aturannya? Kita akan bahas lebih lanjut dengan Titi Anggraini, pengajar hukum pemilu FHUI. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak Vera, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat selalu Mbak Titi. Putusan MK ini membolehkan kampanye di lembaga pendidikan, ada yang menyambut positif, namun juga ada yang memprediksi dampak buruknya. Nah, kalau menurut Mbak Titi sendiri, apakah putusan MK ini tepat dan bijak? Pertama Mbak Vera, tidak ada yang baru di dalam putusan MK ini terkait dengan penggunaan fasilitas pemerintah dan juga tempat pendidikan. Jadi norma itu sudah ada sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk pemilu 2019. Bedanya kalau dahulu norma tersebut terdapat di dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang 7 2017 melalui putusan MK nomor 65 tahun 2023 ini. Norma tersebut dipindahkan ke batang tubuh. Jadi sehingga bunyinya itu adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan kampanye di di tempat ibadah, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan kecuali untuk tempat ibadah dan fasilitas pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan tidak menggunakan atribut kampanye pemilu. Jadi norma itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Mengapa ramai? Karena memang sekarang ada yang menguji ke Mahkamah Konstitusi dan sebelumnya sempat ada dialektika ketika Ketua KPU menyatakan kampanye di tempat pendidikan dan juga fasilitas pemerintah itu dibolehkan. Nah, melihat putusan Mahkamah Konstitusi ini, jadi kita harus utuh ya. Jangan kemudian generalisasi semua aktivitas kampanye itu boleh. Tidak demikian. Jadi catatannya begini, metode kampanye itu ada banyak. Ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan di media massa cetak elektronik, media sosial, dan debat. Nah, kalau kita lihat prasyarat kondisi bersyarat yang diberikan oleh MK menyatakan kan boleh digunakan tapi atas izin penanggung jawab tempat dan yang kedua tidak ada atribut kampanye. Sehingga kalau kita hubungkan dengan metode kampanye yang diatur Undang-Undang Pemilu yang mungkin dilakukan di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan hanya berupa metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan debat. Artinya tidak boleh ada bahan kampanye, tidak boleh alat peraga, tidak boleh ada iklan kampanye dalam bentuk apapun, karena tiga hal yang dilarang tadi itu merupakan bagian dari atribut kampanye. Namun wajar ada pro dan kontra, karena bagaimanapun sebagian dari tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah itu di dalamnya ada keberadaan aparatur sipil negara yang tidak boleh kemudian partisan dan berpihak.
Nah, Baik, oleh karena itu setelah putusan MK harus ada tindak lanjut oleh KPU, yaitu pengaturan operasionalisasi oke. teknis terhadap penggunaan tempat pendidikan dan juga fasilitas pemerintah tersebut, Mbak Iya, Vera. Mbak Titi, sebelum kita bahas sampai ke aturan Juklak maupun juga Juknis yang nanti akan diatur oleh KPU, ini kita bahas dulu terkait dengan lembaga pendidikan yang kemudian diberikan kelonggaran begitu ya oleh putusan Mahkamah Konstitusi, kelonggaran untuk hadir dan diundang walaupun dengan syarat tanpa atribut kampanye. Bukankah sebetulnya lembaga pendidikan itu harusnya netral? Bagaimana jika ini ada kekhawatiran kemudian muncul gitu ya, yang diundang ini hanya salah satu calon saja, Mbak Titi? Ya, makanya tadi saya sampaikan, KPU ini harus gerak cepat mengatur operasionalisasi putusan MK. Penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan harus diatur sebagaimana kita mengatur metode kampanye di media penyiaran, media massa cetak, elektronik, dan juga media massa cetak dan elektronik. Ada 3 prasyarat yang diatur di dalam kampanye penyiaran cetak elektronik. Yang pertama adalah keberimbangan, yang kedua perlakuan yang adil, yang ketiga kesempatan yang sama. Maka prinsip yang digunakan dalam kampanye di media penyiaran cetak elektronik tadi juga harus diberlakukan pada fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Oleh karena itu KPU harus segera berkoordinasi misalnya dengan kementerian lembaga terkait yang memiliki otoritas untuk itu. Pertama Kemendikbud, yang kedua adalah setidaknya Setnek sebagai penanggung jawab fasilitas aset-aset negara, termasuk juga dengan pemerintah daerah untuk memastikan keberimbangan tadi dan tidak terjadi politisasi. Yang kedua, memang yang agak sulit adalah tempat pendidikan yang dimiliki oleh swasta. Bagaimana kemudian ini bisa menerapkan keberimbangan, perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama, terutama ketika tempat pendidikan itu dimiliki oleh aktor politik. Nah, KPU harus bergegas ini supaya tidak terjadi politisasi lalu intimidasi ya kepada komunitas pendidikan terutama milik swasta untuk melakukan atau menjadi alat pemenangan kelompok politik tertentu, dan harus ada pengawasan dan penegakan hukum yang terukur. Bahkan menurut saya KPU harus mengatur sanksi diskualifikasi, bahkan pelarangan untuk melakukan kampanye dalam hal ditemukan adanya pelanggaran terhadap prasyarat-prasyarat tadi ya yang sudah disebutkan, termasuk misalnya dalam kampanye itu kan harus ada izin. Jadi izin itu bukan hanya karena diizinkan oleh penanggung jawab tempat begitu, tetapi Ya. pemberitahuan kepada KPU ditembuskan kepada pihak keamanan, ditembuskan kepada Bawaslu. Jadi Bawaslu pun harus Oke. sudah punya strategi ini di dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Oke, jadi izinnya juga harus sampai ke KPU sehingga KPU juga bisa mengawasi begitu ya. Nah, Betul. Mbak Titi, tapi muncul juga kekhawatiran bagi sebagian pihak yang menyambut negatif terkait dengan putusan MK ini bahwa diprediksi akan berdampak buruk bagi ekosistem pendidikan. Konflik kepentingan tadi akan menjamur dan menghujani sekolah dan kampus, bahkan memungkinkan ada konflik antar guru misalnya dan juga murid maupun mahasiswa dalam hanya karena beda pilihan, Mbak Titi. Iya, harus diingat ya, tidak boleh kemudian mempolitisasi, memaksa, dan kemudian menekan pihak manapun untuk mengambil pilihan politik tidak sesuai dengan kehendak bebasnya. Jadi yang harus ditekankan, putusan MK itu menyatakan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan itu bisa digunakan dengan 2 prasyarat tadi. Dia mengarah kepada pada dialog, pada dialektika, pada adu gagasan, visi misi dan juga program yang dibawa. Nah, kalau kemudian di luar misalnya prosedur yang sudah diatur tadi ya, kemudian guru berkampanye kepada murid, guru memaksa pilihan kepada murid, itu lain lagi begitu. Itu ada pasal lain yang juga dilanggar. Jadi dalam konteks MK ini makanya KPU itu harus bersegera mengatur, merevisi peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 supaya tidak ada kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, dan salah interpretasi atau pemaknaan tafsir atas putusan MK seolah-olah guru boleh berkampanye, lalu kemudian boleh pasang alat peraga, membagikan bahan kampanye. Tidak begitu. Jadi ada prosedurnya. Kalaupun sekolah atau kampus ingin mengundang, sekali lagi karena itu aktivitas kampanye itu harus ada pelaporan atau tembusannya
kepada KPU, kepada pihak keamanan, kepada Bawaslu. Jadi bukan tarung bebas di kampus dan juga di sekolah dan fasilitas pemerintahan. Sekarang begini deh, fasilitas pemerintahan itu seperti apa misalnya? Aula gedung pertemuan, lalu GOR, gelanggang olahraga milik negara, aset negara, itu kan fasilitas pemerintah karena dikelola misalnya oleh dinas-dinas olahraga. Selama ini kan digunakan juga untuk tempat kampanye dan aktivitas politik. Cuman tendensi kita seolah-olah kita menganggap ada ruang pertemuan di kementerian, tiba-tiba misalnya seorang dirjen boleh mengundang begitu saja. Tidak begitu. Tetapi memang harus didefinisikan oleh KPU apa yang dimaksud dengan fasilitas pemerintahan ini. Biasanya adalah fasilitas komersial begitu. Dan apa yang kemudian dibolehkan atau tidak dilakukan di fasilitas pemerintahan itu, termasuk kampus dan sekolah. Yang harus ditekankan adalah tadi soal keberimbangan, soal keadilan, soal kesempatan yang sama. Nah, misalnya soal penanggung jawab tempat pendidikan, itu juga harus jelas siapa yang dimaksud penanggung jawab. Berarti kan ini harus ada kejelasan begitu. Jadi jangan sampai masyarakat kita menganggap bahwa kampus, sekolah, fasilitas pemerintah itu sepenuhnya menjadi pasar bebas yang bisa digunakan peserta pemilu tanpa parameter-parameter yang terukur, Mbak Vera. Tidak seperti itu maksud putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, terakhir Mbak Titi, apa pesan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu nanti dan juga kepada Bawaslu sebagai pengawasnya? Poin mana yang krusial dan jangan sampai terlewatkan agar aturannya sangat jelas bagi para peserta pemilu maupun juga bagi lembaga pendidikan ataupun juga fasilitas pemerintahan yang akan memberikan izin kepada para peserta pemilu ini? Ya, pertama KPU harus segera berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak-pihak terkait, terutama kepada Kemendikbud, kepada Setnek, pemerintah daerah yang menguasai fasilitas pemerintahan baik di pusat dan juga di daerah ya, termasuk juga otoritas-otoritas pendidikan yang akan terdampak. Nah, KPU perlu mengatur apa yang boleh, apa yang tidak. Kemudian bagaimana prosedur pemberian izin oleh penanggung jawab tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Serta yang paling penting adalah tadi operasionalisasi prinsip keberimbangan, perlakuan yang adil, kesempatan yang sama yang harus diberikan kepada seluruh peserta pemilu. Termasuk pengawasan prosedur pelaksanaannya yang harus mengikuti prosedur pelaksanaan kampanye. Jadi dalam kampanye pun peserta pemilu harus menyampaikan jadwal pelaksanaan aktivitas kampanyenya kepada KPU, kepada Bawaslu dan aparat keamanan. Ya, pengawasan dan penegakan hukum saya kira menjadi prasyarat yang harus disusun, didesain dengan komprehensif oleh Bawaslu. Kita harapkan hal-hal yang krusial dan penting tadi tidak sampai miss gitu ya. KPU betul-betul memperinci hal tersebut, syarat-syaratnya agar jelas bagi calon peserta pemilu maupun juga bagi lembaga pendidikan maupun juga lembaga pemerintahan. Terima kasih Mbak Titi sudah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore.